سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai. Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya. Dia katakan, saya punya masalah begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil 1 gelas air yang jernih tadi, dengan garam segenggam. Kata beliau, minum. Pemuda itu mengatakan, wah, asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan, asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas, lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, masih aja ya menerima gitu. Dulu siapa ya? Jeremy Thomas dan lain-lain ya. Saya kira ada itu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton gitu. Pernah lihat aja. Perhatikan baik-baik. 1, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun Al-Insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur nggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya alladzi anqadha dhahrak. 1. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri. Setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka
Perhatikan, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan ujian, tadi kan berbanding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata belajar itu untuk diwisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertama adalah ujian. Tapi adilnya Allah tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak mampu, nggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya, kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Gak mungkin saya diuji. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Kalau saya nggak sanggup.